Tadi kalau kita perhatikan dari apa yang sudah kita pelajari tadi, ketika kita punya suatu fungsi f yang terdefinisi pada integral tutup seperti ini, maka nanti kita bisa membuat suatu partisi dan mendapatkan subinterval. Nah, di sini misalnya kita asumsikan bahwa semua subintervalnya itu sama, yaitu delta x sama dengan b min a sama dengan n. B min A dibagi N, maka kita berdasarkan apa yang sudah kita bahas tadi, kita akan mendapatkan jumlah Riemann seperti ini nih. Ini masih CK ya, karena CK-nya belum dipilih. Jadi di sini kita baru memilih bahwa delta X-nya itu adalah semuanya seragam, maka jumlah Riemann-nya yang akan didapatkan kayak gini. Nah, selanjutnya tadi kalau kita perhatikan, saya masuk ke yang tadi dulu, saya balik ke yang grafik ini tadi. Tadi kalau kita perhatikan, ide dari jumlah Riemann itu adalah mempartisi domainnya, kemudian dari partisi itu nanti secara geometri kita akan mendapatkan bangun persegi panjang kayak gini. Nah, sekarang bayangkan ketika partisinya ini semakin besar, berarti bangun persegi panjang ini akan semakin menyempit atau melebar? Melebar. N-nya partisinya semakin banyak nih. Partisinya semakin banyak, artinya N-nya menuju tak hingga. Berarti persegi yang kita dapatkan itu nanti akan menyempit atau melebar? Menyempit. Artinya, berarti ketika kita menghitung luasan ini berarti mepet ke fungsi ini kan, berarti kalau ini tadi kan masih ada celah nih. Oh, di sini masih ada rongga. Hitungan luas ini belum presisi. Berarti kalau ini kita sempitkan, berarti misalnya si FC-nya itu sekarang ada di sini. Oh, berarti saya menghitung persegi panjang yang tingginya benar-benar persis dengan fungsi itu, gitu kan ya? Nah, dari situlah muncul definisi dari integral tentu. Mana tadi? Nah, di sini ketika n-nya kita perbanyak, artinya n-nya ini kita perbanyak menuju tak hingga, maka dari situ nanti kita akan mendapatkan jumlah Riemann ini tadi. Saya perbanyak n-nya, yaitu limit n menuju tak hingga dari jumlah Riemann ini, dia merupakan integral dari fx dx pada batasan A sampai B, seperti itu. Nah, itulah yang disebut sebagai integral tentu. Dari sini kita tahu bahwa integral tentu itu adalah limit n menuju tak hingga dari jumlah Riemann-nya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah tahu bahwa delta x ini dibuat seragam, yaitu b min a dibagi dengan n. Delta X-nya seperti itu. Sekarang CK-nya sama halnya dengan yang tadi, dia diambil dari titik paling kanan ujung dari subinterval. Berarti kita dapat CK-nya tadi secara rumusan seperti ini. Nah, berarti kita bisa mengganti ini menjadi seperti ini jumlah Riemann-nya. Nah, dengan demikian dari bentuk yang terakhir ini kita mendapatkan bahwa limit n menuju tak hingga dari jumlah Riemann ini itu adalah integral A sampai B fx dx, kayak gitu. Teorema ini yaitu jika fungsi f kontinu pada A, B ini interval tutup, atau jika f memiliki diskontinu yang berhingga pada interval tutup A, B, maka integral tentu dari fungsi f ini tadi, yaitu integral A sampai B fx dx itu ada dan dapat artinya kalau ada dapat diintegralkan pada interval tutup A, B, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini terdapat beberapa sifat-sifat integral tentu. Ada 7 sifat. Di halaman ini baru 6 ya. Sifat yang ke-7 ada di halaman selanjutnya. Kita bahas dulu sifat yang ada di sini. Yang pertama, sifatnya kalau kita punya suatu fungsi fx, dia dapat diintegralkan pada interval A sampai B, maka nanti akan memenuhi sifat yang pertama, yaitu apa? Perhatikan di sini. Integral batas bawahnya B, batas atasnya A, fx dx itu sama dengan
negatif dari integral, perhatikan batasnya dibalik. A-nya awalnya di atas, sekarang jadi di bawah. B-nya awalnya di bawah, jadi di atas. Fx dx. Namun ketika membalik seperti ini, jangan lupa ini dikalikan dengan negatif 1. Tuh ya, misalnya gini, saya punya integral 1 sampai 2 fx dx. Berarti kalau kita disuruh menentukan integral 2 sampai 1 fx dx, jadinya apa ini? Kalau saya punya integral 1 sampai 2 fx dx sama dengan 5, katakanlah seperti itu. Berarti kalau saya disuruh menentukan integral 2 sampai 1 fx dx jadinya apa? Integral 1 sampai 2 fx dx. Nah, kita tahu ini diketahui berapa? 5. Berarti ini hasilnya berapa? Minus 5. Kayak gitu. Nah, kemudian sifat yang kedua, ketika integral batas atas dan batas bawahnya itu sama, maka integral fx dx di batasan yang sama itu hasilnya akan 0. Kemudian ketika integral dari A sampai B, kemudian fungsinya dikalikan dengan konstanta seperti ini, maka si konstanta ini bisa keluar. Jadi integral A sampai B, K dikalikan fx dx, maka K dapat dikeluarkan dari integral menjadi seperti ini. K integral AB fx dx. Dengan catatan di sini K-nya konstan ya. Kemudian ketika dua fungsi sama-sama dapat diintegralkan dan dua fungsi tersebut ditambahkan atau dijumlahkan, kemudian kita integralkan, A plus B fx plus minus gx dx itu sama saja dengan integral AB fx dx ditambah atau dikurang integral AB gx dx, seperti itu. Nah, kemudian yang sifat kelima, di sini misalnya kita punya interval tutupnya itu adalah A sampai C. Ternyata interval tutup A sampai C ini bisa dipecah, yaitu interval A sampai B digabung dengan interval tutup B sampai C, seperti ini. Maka kasus yang seperti ini, ketika kita disuruh menghitung integral A sampai C fx dx, itu sama saja dengan integral dari A sampai B fx dx ditambah integral B sampai C fx dx, dengan catatan bahwa B-nya ini dia bisa memecah seperti ini, kayak gitu ya. Jadi sifat yang kelima seperti itu. Kemudian yang poin 6, ketika F ini memiliki nilai maksimum dan F memiliki nilai minimum pada interval A, B, maka nanti kita bisa mendapatkan kondisi seperti ini, yaitu apa? Minimum dari F, ini notasinya kurang oke, ini saya kasih ini ya, ini maksudnya nilai minimum dari F dikalikan B min A kurang dari sama dengan integral fx dx dari A sampai B, kemudian kurang dari sama dengan nilai maksimum dari F dikalikan dengan B min A. Itu sifat ke-6. Selanjutnya sifat yang ke-7 itu ketika kita menemui suatu kondisi ada dua fungsi dengan fx-nya itu lebih besar sama dengan gx pada interval AB, maka kita akan punya integral A sampai B fx dx itu lebih besar sama dengan integral AB gx dx, kayak gitu. Kemudian ketika fx-nya itu lebih besar sama dengan 0 pada interval tutup AB, maka integral A sampai B fx dx itu lebih besar sama dengan 0, kayak gitu. Itu adalah 7 sifat dari integral tentu. Nah, selanjutnya dari sifat itu tadi bisa kita gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau soal yang contoh kasusnya seperti di contoh 1.3 ini. Nah, ketika kita mendapatkan soal yang seperti ini, kita bisa menggunakan 7 sifat tadi. Misalnya gini, yang diketahui dari soal ini, kita memiliki 3 informasi dari suatu integral, yaitu integral min 1 sampai 1 fx dx itu sama dengan 5. Kemudian integral fx dx batasnya 1 sampai 4 itu sama dengan min 2, dan integral hx dx batas bawahnya min 1, batas atasnya 1 itu sama dengan 1. Nah, kemudian kita disuruh menyelesaikan ini 3 poin ini. Poin yang pertama,
kita disuruh menentukan integral 4 sampai 1 fx dx. Nah, berarti kita bisa menggunakan sifat yang mana ini? Yang tadi kita pelajari, yang kita bahas. Yang pertama. Yang pertama. Berarti apa ini? Langkah apa yang harus kita lakukan? Negatif integral 1 sampai 4 fx dx. fx dx. Padahal kita tahu ini berapa ini? Integral 1 sampai 4 fx dx. min 2. Berarti min 2. Sama dengan berapa? 2. Nah, ketika menjumpai soal seperti ini harus hati-hati ya, harus jeli dengan notasi fungsinya. Ini f. Jangan sampai nanti salah ambil ke fungsi lain. Karena apa? Ini fx dx, ini fx dx, ini hx dx. Ini sesuatu yang berbeda. Ini kan kalau kita perhatikan ini aja deh. Ini kan integral min 1 sampai 1 fx dx sama dengan 5. Ini integral min 1 sampai 1 hx dx sama dengan 7. Ini kan kalau kita nggak jeli, ini apa bedanya sih? Padahal perbedaannya itu ada di sini nih. Fungsinya berbeda. Jadi harus hati-hati ya nanti. Kalau ketemu soal yang seperti ini, kadang-kadang pengecohnya ada di sini, di fungsinya. Oke, ini akan kita terapkan di poin B. Yang poin B ini kita menggunakan sifat apa ini? Penjumlahan dua fungsi sama fungsi yang dikalikan dengan konstan, gitu kan ya? Konstan. Berarti ini jadi apa kalau kita uraikan? Integral 2 kali integral min 1 sampai 1 dulu ya. Ditambah dengan min 1 sampai 1 3 hx dx. Nah, ini konstan, berarti bisa keluar dari integralnya. Berarti apa? 2 integral min 1 dikali fx dx ditambah dengan 3 integral min 1 hx dx. Nah, ini hati-hati, ini berbeda, jangan sampai salah ngambil informasi. Kalau ini berapa ini? 2 dikali 5. Ya. Yang suku pertama 2 dikalikan 5. Suku kedua 3 kali 7. Ya, 3 kali 7. Nah, jadi berapa ini? 10 tambah 21. 31 ya? 31, Bu. Iya. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan integral itu seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang soal nomor yang poin C gimana? Poin C menggunakan sifat yang mana nih? Penjumlahannya mana? Ya, di sini kita harus hati-hati menggunakan poin yang C. Kita harus mensinkronkan apa yang kita punya dengan apa yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan di sini, kita punya interval tutupnya berapa? Min 1 sampai 4 kan ya? Nah, sedangkan yang kita punya ini nggak ada yang menyapu dari min 1 sampai 4. Berarti kita harus memisahkan nih. Kita harus pecah menjadi dua subinterval. Yaitu apa? Min 1 sampai interval min 1 sampai 4 ini gabungan dari interval apa? Min 1 sampai 1. Min 1 Ya, sampai 1. min 1 sampai 1 sampai 4. 1 sampai 4. Nah, cara mecahnya ini gimana? Ya, kita harus sinkronkan dengan apa yang kita punya. Di sini kita punya batasnya min 1. Oh, ini fx ya. Kita punya batasnya min 1 sampai 1 untuk fx. Yang ini 1 sampai 4. Kayak gitu. Jadi harus pintar-pintar kita menggali informasi apa yang tersedia di soal kayak gitu. Nah, dengan demikian kalau kita tahu seperti ini, berarti integral min 1 sampai 4 fx dx ini sama saja bisa kita tuliskan apa? Integral dari min 1 sampai 1 fx dx ditambah integral dari 1 sampai 4 fx dx kayak gini. Nah, ini suku pertamanya berapa nilainya? 5. Suku keduanya ditambah min 2. Berarti jadi 3. Oke, seperti itu. Oke, ambil nafas dulu. Silahkan kalau ada yang bagian ini nih. Contoh 1.4. Kita disuruh menunjukkan bahwa nilai dari integral
fungsi akar 1 plus cos X dx batasnya dari 0 sampai 1 itu kurang dari sama dengan akar 2. Kira-kira gimana cara menunjukkannya? Kita menggunakan sifat yang mana tadi? Sifat yang fungsi f memiliki nilai minimum atau maksimum yang tadi ya. Nah, sekarang kita harus perhatikan fungsinya dulu. Nah, fungsinya ini kita berarti punya fx. Fx-nya yang ada di dalam akar ini, yaitu siapa itu? Yang ada di dalam akar. Yang ada di dalam integral, yaitu akar 1 plus 1 cos tambah X. cos Nah, X. domainnya di mana ini batasannya? 0 0 sampai 1. 0 sampai Nah, kemudian kita tujuannya mau ngapain? Mau menunjukkan bahwa integral dari 0 sampai 1 akar 1 plus cos X dx itu kurang dari sama dengan akar 2 gitu. Nah, sekarang perhatikan di sini fx-nya dulu. Fx ini nilai maksimumnya berapa? 1. Hati-hati. Nilai maksimum dari f berapa? Masa 1? Cos itu paling besar berapa nilainya? 1 1. Kemudian di sini 1. ada unsur ini. Berarti paling besar berapa? 2 Ini bentuknya apa? Akar 2. Ya, nilai maksimum Akar 2. dari f itu adalah akar 2 pada interval ini. Nah, berarti kita sudah dapat nilai maksimum ini. Berdasarkan sifat tadi, kalau kita punya nilai maksimum dari f, berarti tadi apa? Sifat tadi, sifat ke-6 kalau nggak salah. Maka kita akan punya integral dari 0 sampai 1 apa? Fungsi f, f-nya di sini 1 plus cos X. Ini nilainya pasti akan kurang dari sama dengan apa? Nilai maksimum dari f, ya enggak? Dikalikan Iya, dengan F. B min A. B-nya sekarang berapa dia? 1. A-nya berapa? 0 0. Nah, berarti nilai maksimum ini berapa? Akar 2 dikali 1. 2. Jadi, kita bisa mengatakan apa? Integral 0 sampai 1 dari akar 1 plus cos X dx itu kurang dari sama dengan 2. Bisa dipahami?